Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Jasmine Andira dengan NIM 1713422073 ingin mempresentasikan terkait evaluasi kebijakan publik pengembangan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dengan mata kuliah kebijakan publik dosen pengampu Bapak Dr. Ayatullah Michelle Musyafi MAK. Kebijakan publik pengembangan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan infrastruktur merupakan elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Kementerian PUPR sendiri atau sekarang sudah dipisah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum memegang peran sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan infrastruktur yang adaptif dan partisipatif melalui Permen PUPR nomor 6 tahun 2022 dan Perpres nomor 170 tahun 2024. Pemerintah memperkuat tata kelola perencanaan dan struktur kelembagaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan ke depan. Semua ini dilimpahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kualitas data, keterbatasan SDM, dan kondisi ke lapangan, sehingga evaluasi dan perbaikan kebijakan menjadi hal yang sangat penting terkait kebijakan publik pengembangan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, adanya analisis efektivitas kebijakan publik pengembangan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan. Dalam menganalisis efektivitas kebijakan pengembangan infrastruktur sendiri pada Kementerian Pekerjaan Umum, pada analisis ini saya menemukan bahwa adanya capaian yang cukup signifikan kebijakan dinilai efektif berdasarkan indikator transparansi, akuntabilitas, efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat yang sangat penuh. Transparansi diwujudkan melalui penggunaan sistem berbasis data dan standar teknis nasional, sedangkan akuntabilitas sendiri diperkuat lewat pengawasan langsung di lapangan. Efisiensi tercermin dari ketepatan perencanaan dan pengendalian anggaran, termasuk perhatian pada aspek sosial seperti penyusunan rencana relokasi. Responsivitas sendiri ditingkatkan melalui kanal digital pengaduan publik yang memungkinkan koordinasi cepat antar instansi. Sementara itu, partisipasi masyarakat sendiri dalam evaluasi kebijakan ini terfasilitasi melalui sosialisasi proyek dan forum resmi, menciptakan komunikasi. Hal ini dapat menciptakan komunikasi dua arah yang konstruktif. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan masih dapat ditingkatkan dengan memperluas partisipasi kelompok rentan serta memperkuat tindak lanjut dari masukan masyarakat agar pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya adanya temuan dan permasalahan yang diidentifikasi dari kebijakan publik ini. Yang pertama itu adanya kendala pembebasan lahan. Persoalan pembebasan lahan ini di mana lahan yang tampak kosong seringkali memiliki status kepemilikan yang sah atau sedang dalam sengketa sehingga menyebabkan keterlambatan pembangunan dan resiko sosial maupun hukum. Selain itu, keberadaan bangunan liar di sekitar lokasi proyek menambah kompleksitas. Karena proses relokasi membutuhkan pendekatan yang sensitif dan koordinasi lintas lembaga. Temuan yang kedua, tantangan lain datang dari aspek lingkungan dan geografis. Perubahan iklim yang memicu banjir atau kekeringan ekstrim menuntut desain infrastruktur yang lebih adaptif. Sayangnya, tidak semua wilayah memiliki sistem tata ruang yang mendukung.
Ketidaksesuaian antara desain proyek dengan kondisi topografi atau risiko bencana menunjukkan perlunya perencanaan berbasis data spesial dan keterlibatan ahli sejak awal. Temuan yang ketiga, hal lain juga muncul dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Kerusakan kerap terjadi bukan karena kesalahan teknis, melainkan akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan atau mendirikan bangunan ilegal di atas fasilitas umum. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian perencanaan dengan kebutuhan real atau kebutuhan aktual di lapangan. Hal ini bisa terjadi karena data awal yang tidak akurat atau perubahan kebutuhan masyarakat yang cepat. Meskipun Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki mekanisme revisi anggaran dan desain, prosesnya memerlukan waktu dan koordinasi yang panjang. Oleh karena itu, perencanaan awal perlu diperkuat dengan validasi lapangan dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah setempat agar kebijakan tetap adaptif namun akuntabel. Lalu selanjutnya adanya rekomendasi kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pengembangan infrastruktur, sejumlah langkah korektif berbasis bukti perlu segera diambil. Yang pertama itu adanya penguatan verifikasi dan pendataan lahan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa di tengah pelaksanaan proyek koordinasi dengan BPN atau Badan Pertahanan Nasional dan pemerintah daerah setempat perlu ditingkatkan agar identifikasi status lahan lebih akurat dan juga cepat, terutama dalam percepatan digitalisasi data pertanahan di wilayah prioritas. Untuk yang kedua itu adanya pendekatan humanis dalam relokasi masyarakat. Dalam penanganan relokasi juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa agar potensi konflik sosial dapat ditekan menjadi langkah strategis untuk menghindari konflik sosial. Sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa perlu dijalankan secara konsisten sebelum proyek dimulai. Lalu yang ketiga, setiap proyek infrastruktur didesain dengan sensitivitas terhadap risiko perubahan iklim dan ketidakaturan tata ruang. Perubahan cuaca ekstrim seperti kekeringan atau banjir tidak dapat diabaikan dalam desain teknis proyek. Oleh karena itu, integrasi antara sistem perencanaan infrastruktur dengan peta risiko bencana dan data geospasial mutakhir menjadi hal mendesak yang perlu diperbaiki secepatnya. Lalu yang keempat itu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur. Dibutuhkan agar hasil pembangunan dapat bertahan lama. Program edukasi dan pelibatan warga seperti forum masyarakat atau penyuluhan dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap fasilitas umum. Banyak kerusakan infrastruktur terjadi itu bukan karena rendahnya, karena rendahnya kesadaran masyarakat. Maka dari itu, Kementerian Pekerjaan Umum perlu mendorong adanya edukasi publik serta pelibatan warga secara langsung dalam pemeliharaan infrastruktur. Lalu yang terakhir itu perbaikan mekanisme revisi perencanaan dan anggaran harus dilakukan agar tetap fleksibel merespon real di lapangan itu seperti apa tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas. Validasi lapangan yang menyeluruh serta monitoring berkala menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan efektivitas kebijakan, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan tujuan strategis nasional. Dari analisis dan juga temuan yang saya temukan terkait kebijakan publik di Kementerian Pekerjaan Umum ini dan beberapa rekomendasi yang saya ajukan, kita dapat
tarik kesimpulannya bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi tantangan seperti sengketa lahan, risiko lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan ketidaksesuaian rencana dengan kondisi real. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan verifikasi lahan, pendekatan humanis dalam relokasi, desain yang adaptif terhadap bencana, pelibatan aktif masyarakat, serta mekanisme revisi anggaran yang fleksibel dan akuntabel. Dengan langkah-langkah korektif tersebut, kebijakan infrastruktur yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.